Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi di channel Muammar HM. Kisah pemabuk yang menjadi wali abdal. Dijelaskan bahwa dunia ini ada yang menjaga, yaitu waliullah atau kekasih Allah. Waliullah yang menjaga dunia ini namanya wali abdal. Wali abdal itu jumlahnya sudah pasti yakni 40. Apabila yang satu meninggal maka diangkat oleh Allah wali yang baru sebagai gantinya. Jika ada satu wali yang wafat, maka akan ada wali yang lain menggantikan. Apabila wali abdal itu ketika akan wafat, ia akan diberitahu oleh Allah tentang kewafatannya. Suatu ketika ada seorang wali abdal bernama Zunnun al-Misri. Beliau sudah diberitahu oleh Allah bahwa sebentar lagi ia akan dipanggil oleh Allah. Ia berdoa, "Ya Allah, saya ini akan wafat, siapa yang akan menggantikan saya nanti?" Kata Zunnun al-Misri. Lalu, ilham dari Allah turun. Ilham itu memang terkadang aneh. Allah itu maha berkehendak, dan tidak terikat dengan apapun. Maka Allah berkata kepada Zunnun al-Misri, yang akan menggantikanmu adalah seorang yang sekarang masih senang minum arak. Namun Zunnun al-Misri tidak membantahnya. Zunnun al-Misri kemudian pergi ke tempat lapang, ia diam, berzikir meminta petunjuk kepada Allah tentang di mana tempatnya orang yang akan menggantikan dirinya. Saat ia masih berzikir menghadap ke arah barat, ketika itu sedang terjadi bulan purnama, tiba-tiba datangi seekor kalajengking. Kalajengking itu mendekat dan menempel ke jubah Zunnun al-Misri. Ia membuang jauh-jauh kalajengking itu. Zunnun al-Misri kemudian meneruskan zikirnya. Akan tetapi, kalajengking itu kembali datang lagi. Akhirnya, ia berdiri dan menegakkan tongkatnya. Zunnun al-Misri tidak mengusik kalajengking itu tetapi hewan itu lari terbirit-birit ke arah barat. Karena penasaran, Zunnun al-Misri membuntuti kalajengking itu. Sampai akhirnya, ia melihat kalajengking itu turun ke bawah, dekat sungai. Di sungai itu ternyata sudah ada seekor katak yang sedari tadi membentangkan punggungnya, seakan sudah siap akan menjemput kalajengking itu. Ini aneh, kalajengking dan katak kan tidak ada hubungannya, tapi mereka kok bisa saling kompromi. Lah kita, manusia, sama-sama Islamnya malah tidak bisa kompromi. Ini kuasa Allah. Kemudian katak itu berenang menyeberang ke barat, sampai di tepi sungai, kalajengking itu turun dari punggung katak. Namanya saja wali abdal. Karomahnya Zunnun Misri, walaupun sungai itu sangat lebar, sungai itu hanya dilangkahi saja. Zunnun al-Misri sampai di seberang sungai mengikuti kalajengking itu. Sesampainya di tepi sungai, ia melihat kalajengking itu lari menuju ke sebuah kayu besar yang di sekelilingnya terdapat dedaunan. Ia melihat di kayu besar itu terdapat seorang pemuda yang sedang tidur pulas. Zunnun al-Misri bertanya-tanya dalam hatinya, apakah pemuda ini yang akan menggantikan saya? Ia berpikir jangan-jangan pemuda ini yang akan menggantikannya menjadi wali abdal. Tidak lama setelah ia berpikir, datanglah seekor ular besar menghampiri pemuda yang sedang tidur tadi lalu melilitnya. Akan tetapi, pemuda itu belum bangun juga. Ketika ular besar itu hendak memangsa kepala pemuda tersebut, kalajengking yang baru sampai di tempat itu langsung melompat ke atas kepala ular, dan kalajengking itu seketika menyengat kepala ular besar itu. Ular besar itu mati, kalajengking penyelamat langsung lari pergi. Pemuda yang sedang tertidur tadi selamat dan tidak jadi mati. Setelah peristiwa hampir dimangsa ular besar itu, pemuda itu belum terbangun juga. Akhirnya, Zunnun al-Misri menungguinya sampai ia bangun, sampai pagi hari. Setelah pemuda itu bangun, pemuda itu ditanya oleh Zunnun al-Misri, "Kamu kok tidurnya nyenyak sekali?" Pemuda itu menjawab, "Loh, siapa yang tidur? Aku ini sebenarnya tidak tidur, aku ini hanya tidak bisa bangun karena kebanyakan minum arak. Saya sudah lama tidak bisa bangun di tempat ini, hehehe," jawab pemuda itu sambil terkekeh. Akhirnya Zunnun al-Misri mengajak pemuda itu, "Ayo, sekarang ikut aku." Pemuda itu akhirnya mengikuti Zunnun al-Misri.
Setelah mengikuti Zun'un al-Misri, Allah memberi ilmu laduni, ilmu anugerah dari Allah yang diraih tanpa usaha yang keras kepada pemuda itu. Allah kemudian mengangkatnya menjadi wali abdal menggantikan Zun'un al-Misri. Zunnun al-Misri adalah seorang tokoh sufi besar di abad ketiga Hijriah. Nama lengkapnya, Abu Al-Faidal Sauban Zunnun bin Ibrahim al-Misri, wafat 245 Hijriah 859 Masehi. Dia lahir di Ihkim atau Ahmim, di tepi bagian timur Sungai Nil, yang di masa lalu dikenal dengan nama Panopolis. Kisah ini diambil dari tafsir Fahru Razi, dijelaskan oleh Kiai Haji Hussein Ilyas atau akrab disapa Gus Husen. Rais Syuriah PCNU Mojokerto adalah salah satu ulama sepuh NU yang menjadi sahabat Gus Dur.